Betapa tidak masuk akal dan kejamnya pembunuhan dua remaja saat mereka sedang berkemah. Dua remaja ditembak dan dibunuh saat berkemah di Gunung Ord, Arizona, diduga oleh orang asing secara acak. Berbulan-bulan penyelidikan membuat polisi menetapkan satu tersangka, Thomas Brown, pria 31 tahun. Tapi bagaimana mereka menghubungkannya dengan kejadian ini? Petunjuk dari para berkemah, bukti DNA, semuanya menimbulkan kecurigaan. Kami akan menguraikan secara tepat apa yang ditemukan para penyelidik, apa artinya semua itu, dan kami akan melakukannya bersama seorang mantan sersan polisi. Selamat datang di Sidebar dari Law and Crime. Saya Jesse Weber. Ini konferensi pers yang tidak pernah diinginkan seorang sheriff. Saya berharap saya tidak perlu berdiri di sini dan membicarakan kasus ini. Betapa tidak masuk akalnya tindakan kekerasan yang brutal, pembunuhan terhadap dua remaja muda saat sedang berkemah. Ya, lalu datang timpnya buruk bagi para orang tua. Itu kena dipintu oleh detektif sheriff untuk memberitahu mereka bahwa mereka telah meninggal. Sheriff Jerry Sheridan dari Maricopa County mengumumkan pembunuhan dua remaja, Pandora Schultz Road, 18, dan Evan Clark, 17, yang ditembak saat berkemah di Gunung Ord, Hutan Nasional Tonto, Maricopa County, Arizona. Nah, sekarang, beberapa bulan setelah pembunuhan tragis mereka, para penyelidik mengatakan mereka telah menemukan tersangkanya, Thomas Brown, seorang pria yang menurut polisi, DNA-nya ditemukan di SUV milik korban dan pada sarung tangan yang berlumuran darah. Di sidang pertama, jaksa memaparkan semuanya. Kedua korban ini ditembak beberapa kali. DNA Brown ditemukan di SUV milik korban. DNA Brown ditemukan di dalam sarung tangan dengan darah di bagian luarnya. Kini ada surat pernyataan kemungkinan penyebab yang baru dirilis, mengungkap lebih banyak detail mengerikan tentang kisah ini. Jadi dengan penangkapan yang telah dilakukan, dokumen pengadilan baru yang dibuka, kita mendapatkan gambaran paling jelas sejauh ini tentang apa yang menurut polisi terjadi di gunung itu. Semua ini bermula pada akhir pekan Memorial Day, 25 Mei 2025, saat dua teman, Pandora dan Evan, berencana berkemah semalam di Gunung Ord, dan saat itulah segalanya berubah. Besoknya, keluarga tak bisa menghubungi mereka hingga menerima telepon. Sebuah panggilan masuk ke kantor Sheriff Kabupaten Gila yang melaporkan orang hilang. Polisi merinci tanggapan mereka saat konferensi pers Jumat, 3 Oktober. Pada 26 Mei, kantor Sheriff Kabupaten Gila mendapat laporan tentang sekelompok orang yang terlambat kembali di Gunung Ord. Gunung Ord adalah lokasi berkemah yang populer di sebuah gunung di Hutan Nasional Tono. Tempat ini berada di luar jalur negara bagian 87 antara Mesa dan Payson. Popilo lapor memberitahu GCSO Vif bahwa putrinya berkemah dengan teman-teman dan terakhir diketahui di Gunung Ord. Pes lapor juga memberi kami foto-foto dari perjalanan berkemah putrinya yang sudah ia terima. Para deputi pergi untuk mencari, dan saat itulah keadaan mulai berubah. Mereka pertama kali menemukan kendaraan Evans yang diparkir di pinggir jalan. Tapi sejak awal ada sesuatu yang tidak beres. Para deputi melihat darah di bemper dan menemukan sarung bantal berlumuran darah di dalamnya. Dan ketika mereka mencari lebih jauh ke atas gunung, saat itulah mereka menemukan bekas seretan dan bekas itu mengarah menjauh dari area perkemahan. Jadi mereka mengikuti jejak itu. Dan ketika mereka melakukannya, para deputi membuat penemuan yang mengerikan ini. Sersan itu mencoba menghubungi siapapun yang ada di sana tetapi tidak berhasil. Dan dia membuat beberapa pengamatan mencurigakan terkait mobil itu. Sersan itu meminta bantuan, lalu seorang wakil sheriff datang membantu di lokasi. Para wakil sheriff GCSO tidak menemukan siapapun di sekitar kendaraan dan melanjutkan pencarian hingga menemukan area perkemahan lebih jauh di gunung. Di area perkemahan situ mereka melihat kondisi yang menunjukkan adanya bukti sesuatu yang diseret menjauh dari area perkemahan tersebut. Mereka kemudian menemukan jenazah Pandora Schultz Road dan Evan Clark yang dinyatakan meninggal di tempat kejadian. Catatan yurisdiksi singkat di sini, karena garis batas Kabupaten Maricopa dan Gila melewati Gunung Ord, kantor Sheriff Kabupaten Maricopa yang mengambil alih penyelidikan. Kini,
Unit pembunuhan mereka akan menghabiskan berbulan-bulan menyusun peristiwa di daerah terpencil dan terjal ini. Ini adalah kasus yang sangat sulit untuk dikerjakan. Itu terjadi di daerah yang sangat terpencil. Direction ada bisa mengandalkan kamera pengawas. Yang berikut tidak bisa mengandalkan hal-hal dari ponsel. Berdasarkan kota tidak bisa mengandalkan video lain yang biasanya kita miliki di daerah perkotaan. Jadi itu membuat penyelidikan teknis menjadi sangat sulit. Dan itulah mengapa butuh waktu selama ini untuk sampai sejauh ini. Itu sampai beberapa petunjuk besar masuk. Petunjuk-petunjuk yang akan membawa polisi kepada satu tersangka, Thomas Brown yang berusia 31 tahun. Detektifnya sering menyebut tentang insiden ini beberapa hari dan minggu berikutnya. Salah satu petunjuk menyebut ada pria bernama Thomas Brown yang mengaku sedang berkemah di Gunung Ord pada hari itu. Detektif mendapat petunjuk dari kelompok berkemah lain yang menyatakan mereka berkemah di Gunung Ord pada malam 25 dan pergi pagi 26. Jadi saya petunjuknya menunjukkan bahwa para berkemah, yang satu dari mereka di sana, yang bertemu dengan seseorang yang menurut mereka bertingkah sangat aneh. Petunjuk dari para berkemah tersebut merinci beberapa pengamatan yang sangat spesifik yang membuat detektif kami meningkatkan fokus dan mengarahkan upaya penyelidikan kami pada keterlibatan Thomas Brown, selain terus mengikuti semua petunjuk lain yang kami miliki. Selama wawancara dengan para pemberi informasi yang sama, mereka mengingat kembali bagian-bagian dari perjalanan mereka dan menguraikan fakta-fakta spesifik yang menjawab beberapa pertanyaan seputar lokasi dan posisi barang bukti yang dikumpulkan di tempat kejadian perkara. Informasi ini semakin menguatkan bukti keterlibatan Brown dalam pembunuhan Evan dan Pandora. Kini, saat detektif mewawancarai Brown, dia mengakui kehadirannya di sana. Dia bilang dia berkemah dengan istrinya, menerbangkan drone, melihat pria dan wanita muda di SUV perak mirip mobil Evan, tapi bersikeras tak pernah menyentuh mereka atau barang-barangnya. Masalahnya, bukti-bukti tidak sesuai ceritanya. Sekarang kita akan membahasnya. Kita akan membahas banyak hal, tapi pertama-tama saya ingin menghadirkan tamu spesial sekarang. Saya ingin menghadirkan pensiunan sersan polisi dan penulis buku baru Mengejar Pemburu Zombie, Troy Hillman bersama kita. Terima kasih sudah meluangkan waktu, Troy. Senang bertemu. Ya, terima kasih sudah mengundang. Jadi dari pengalaman Anda, seberapa umum bagi penegak hukum untuk menghadapi kasus seperti ini? Anda berada di daerah Gunung Ord ini, Para korban berada di lokasi terpencil ini. Hampir tidak ada bukti digital atau rekaman kamera. Menurut saya itu mungkin bisa membantu. Itu mungkin bisa mempersempit kemungkinan apa yang terjadi. Itu juga bisa mempersempit daftar tersangka. Ini berbeda dengan jalan metropolitan yang sibuk, di mana Anda mungkin curiga perampasan mobil. Saya bertanya-tanya apakah ini membantu atau malah menghambat penyelidikan. Saya rasa Anda benar. Saya rasa keduanya. Anda punya lokasi terpencil di luar ruangan di mana orang-orang bisa dengan mudah, itu cukup mudah diakses, dan Anda benar-benar tidak ada peraturan nyata tentang siapa yang pergi hiking atau berjalan-jalan, atau tidak ada yang melacak itu. Jadi tapi ada kurangnya pengawasan. Ada kekurangan hal-hal yang biasanya akan dilihat oleh detektif polisi untuk mencoba mencari tahu siapa yang ada di sana untuk menempatkan seseorang di lokasi kejadian. Dan ketika para deputi pertama kali menemukan mobil ini dengan darah dan bekas seretan, jika Anda adalah bagian dari penyelidikan ini, apa prioritas investigasi langsung yang harus Anda tetapkan di tempat kejadian perkara? Dan apa yang Anda cari? Ya, detektif harus terus mengamankan tempat kejadian perkara, karena tempat kejadian perkara pada akhirnya akan memberitahu detektif apa yang terjadi. Jadi jika tempat kejadian perkara diinjak-injak, jika ada orang yang mengacak-acak misalnya kendaraan tersebut, itu adalah hal yang buruk dan sebenarnya bisa mencemari DNA dan hal-hal semacam itu. Jadi mengamankannya seperti yang mereka lakukan itu sangat penting. Dari yang kita lihat, because dilakukan pekerjaan luar biasa sejak awal. Kamu sebut soal DNA. Saya sudah bilang sebelumnya, polisi menyatakan bukti kasus ini tidak sesuai dengan pernyataan Brown. Dan mereka mengatakan bahwa sebenarnya tes DNA lah yang kemudian mengaitkannya dengan bagian dalam kendaraan Evans. DNA-nya ternyata juga ada di dalam sepasang sarung tangan yang ditemukan di dekat mobil itu. Sarung tangan yang juga ditemukan di jalur pendakian yang diklaim telah digunakan oleh Brown. Mereka menemukan lebih banyak barang korban tercecer di jalur itu. Silakan dengarkan. Berdasarkan bukti yang dikumpulkan tersebut,
Thomas Brown memberikan informasi palsu dan menyesatkan terkait keterlibatannya. Perbandingan antara cara pernyataannya dan bukti fisik, itulah yang membuat kami meyakini hal tersebut. Dia ditangkap di penjara di MCSO kemarin atas 2 tuduhan pembunuhan tingkat 1. Brown menjalani sidang pertamanya minggu lalu. Kita akan bahas itu. Tapi pertama-tama Troy, tersangka diduga memberikan keterangan palsu atau menyesatkan. Bagaimana cara kerjanya? Apakah Anda langsung memverifikasi saat seseorang membuat pernyataan? Dan bagaimana Anda tahu bahwa itu mungkin bukan hanya, hey, ada kesalahan, Anda tahu kesalahan sederhana dalam catatan mereka dan cara mereka menceritakan kisahnya dibandingkan mungkin ada penjelasan alternatif mengapa apa yang mereka katakan tidak benar dibandingkan, oke, ini mencurigakan. Ya, jadi biasanya sebagai detektif, tujuan utama Anda saat melakukan wawancara adalah mendapatkan pengakuan penuh. Lalu Anda mulai menurunkannya. Pada dasarnya, yang bisa diharapkan berikutnya adalah penyangkalan penuh jika tak sesuai bukti fisik yang Anda miliki. Lalu Anda mulai mendengar cerita yang sulit dipercaya. Dan yang Anda ingin dan salah Anda tidak benar-benar menginginkan pelaka diam saja Ki, dan Anda juga tidak ingin apa yang saya sebut sebagai penjelasan yang masuk akal. Tapi di dalam cerita-cerita yang sulit dipercaya dan penjelasan yang masuk akal itu, Anda ingin mencoba mencari tahu di mana letak ketidakcocokannya, mulai dari situ lalu melihat ke sana. Tapi dia jelas berada di wilayah penyangkalan dengan penjelasan yang sulit dipercaya. Itu bagian dari teka-teki. Di belakang Anda ada kasus penting. Dan ketika saya melihat itu dan memikirkan kasus seperti ini, DNA adalah komponen yang sangat penting. Tapi saya memang bertanya-tanya dari sudut pandang investigasi, apa saja tantangannya? Karena jika Anda memiliki beberapa sampel DNA yang ada, DNA tersangka, bercampur dengan DNA korban, bahkan kemajuan dalam pengujian DNA. Saya yakin itu telah mengubah cara penyelesaian kasus dingin atau investigasi tertunda. Apa tantangan saat menangani DNA dan campuran DNA? DNA itu sangat kuat, seperti yang Anda tahu, dan pada dasarnya tidak terbantahkan dalam hal itu. Tapi terkadang ada situasi di mana pelaku bisa menjelaskan, ya tentu saja saya datang belakangan dan saya menyentuh X, Y, dan Z. Tapi jika itu tidak sesuai dengan apa yang mereka katakan, maka disitulah masalahnya. Jadi memang bisa ada campuran atau kontaminasi. Karena dalam itu mengamankan tempat kejadian perkara dan mengumpulkan barang bukti dengan hati-hati seperti yang mereka lakukan. Mereka profesional, mereka tahu apa yang mereka lakukan. Jadi ini benar-benar alat yang sangat ampuh. Dan kemudian kamu juga punya banyak alat di dalam kotak peralatan seperti yang aku sebut dengan sidik jari. Kamu punya ponsel, kamu punya hal-hal lain yang bisa kamu gunakan seperti pernyataan saksi untuk menguatkan semua ini. Dan pada akhirnya yang sedang kamu coba bangun adalah adanya alasan yang cukup, yaitu tingkat keadaan dan fakta yang akan membuat orang yang masuk akal percaya bahwa orang ini melakukan kejahatan tersebut. Mereka benar-benar mencapai titik itu bersama Brown. Mari kita langsung ke 2 Oktober saat Brown pertama kali hadir di Pengadilan Tinggi Maricopa County dan berbicara pada hakim. Baiklah Pak, Anda di sini dalam kasus baru Pengadilan Tinggi yang menuduh 2 tuduhan pembunuhan tingkat pertama. Dan saya lihat Anda punya pengacara di sini. Dia bilang ini penampilan terbatas. Una tidak memberikan informasi kira apapun terkait surat pernyataan keuangan Anda. Ya, apakah Anda bekerja? Saya bekerja, tapi saat ini saya memiliki sebuah perseroan terbatas dan tidak memiliki akses ke komputer saya, jadi saya tidak bisa bekerja. Oke, Anda tidak memiliki akses ke apa? Komputer saya, yang saya gunakan untuk menjalankan perseroan terbatas saya. Apakah Anda wira swasta? Benar, saya memiliki sebuah perseroan terbatas. Oke. Jika saya akan Isman dan itu gangster untuk Anda, jika Anda penasihat hukum sepakat itu tidak masalah. Saya ingin memastikan bahwa Anda memiliki pengacara pada sidang berikutnya. Dan jaksa penuntut juga meminta jaminan yang besar dengan alasan beratnya kejahatan yang diduga dilakukan dan bukti-bukti yang telah dikumpulkan. Jaksa meminta jaminan tunai 2 juta karena beratnya kejahatan ini. Kasus inilah seperti yang mulia ketahui dari formulir 4 melibatkan pembunuhan 2 remaja yang berkemah. Kedua korban ini ditembak beberapa kali.
kedua korban tersebut dipindahkan dan disembunyikan di semak-semak. Seperti yang Anda catat dari formulir 4, Yang Mulia DNA Brown ditemukan di SUV milik korban. DNA Brown ditemukan di sarung tangan yang bercera di bagian luar. Saya akan mengulang semua detail dari formulir 4. Yang Mulia bertanya, Brown punya pekerjaan dan menjalankan usahanya sendiri. Pasangannya juga bekerja. Yang grave Brown yang berbahaya sebagai masyarakat dan berisiko kabur. Karena sifat kejahatan ini, kami meminta jaminan tunai $2 juta. Terima kasih, Yang Mulia. Namun, pembela Brown menolak hal itu. Mereka menunjukkan meski Brown mengaku ada di gunung, surat pernyataan masih kurang. Berikut argumen mereka. Dan saya sudah sempat membaca lampiran dalam kasus ini. Ya, dan Anda tahu saya masih bertanya-tanya sebenarnya tindakan apa di sini yang menyebabkan kematian itu. Maksud saya beyond arguments bukan dari formulir 4. Saya mengerti sih Anda tahu, ada disebutkan DNA Tuan Brown pada beberapa barang di tempat kejadian. Dia tidak menyangkal dalam pernyataan kemungkinan penyebab bahwa dia pernah berhubungan dengan kedua korban yang diduga. Dia sedang berkemah, dia ada di sana untuk mendaki. Tapi yang penting hanya sedikit referensi tentang di mana DNA Tuan Brown tidak ditemukan. Menariknya, lampiran tidak menyebutkan mereka ditemukan pada selongsong peluru. Tidak ada penyebutan bahwa DNA apapun ditemukan pada barang-barang tersebut. Mereka menyebutkan dalam formulir 4 bahwa ada barang-barang ini di sepanjang jalur yang diduga dilalui oleh Tuan Brown. Namun tidak ada DNA pada barang-barang yang dikumpulkan tersebut sama sekali. Ada referensi tentang surat perintah penggeledahan yang dilakukan di sini. Ya, ada surat perintah penggeledahan yang cara penyebutannya dalam lampiran adalah bahwa surat itu entah bagaimana dibatasi hanya untuk sidik jari atau dibatasi untuk mendapatkan DNA-nya. Faktanya ada penggeledahan yang cukup menyeluruh yang terjadi beberapa bulan sebelum hari ini, di mana mereka menggeledah tempat tinggalnya, mereka menggeledah kendaraannya, dan sama sekali tidak ada referensi bahwa ada barang-barang yang menghubungkan Tuan Brown dengan dugaan pembunuhan tersebut. Jadi Yang Mulia Tuan Brown, saya mengerti dia tidak memberikan informasi apapun. Dia tidak punya riwayat kriminal dan sudah tinggal di Phoenix sekitar 5 tahun. Dia sudah menikah, pernah bertugas di militer selama 10 tahun. Kami meminta pengadilan untuk menetapkan jaminan sesuai dengan informasi yang diberikan dalam adendum. Yang sekali lagi, Anda harus menyimpulkan di sini bahwa Tuan Brown entah bagaimana terhubung dengan tindakan ini dan apa tindakan itu. Kami meminta pengadilan menetapkan jaminan di bawah 2 juta tunai. Sekarang, pengadilan menemukan bahwa ada alasan yang cukup. Artinya ada cukup bukti yang dapat dipercaya untuk melanjutkan dengan dakwaan tersebut. Hakim sebagian besar mengabulkan permintaan negara bagian, menetapkan jaminan $2 juta tunai. Syarat tambahan, tidak boleh menghubungi keluarga korban, kembali ke lokasi kejahatan, atau memiliki senjata. Troy, menurutmu apakah ada celah di sini? Saat Anda mendengarkan pembelaan, menurut saya itu semacam pratinjau dari apa yang akan mereka argumenkan di persidangan mendatang, tapi menurutmu apakah ada celah di sini dalam hal DNA dan penyelidikan? Ya, saya pikir begitu. Tapi saya juga merasa bahwa penegak hukumnya sudah mencapai tingkat seperti yang Anda sebutkan, alasan yang cukup untuk, hey, kita perlu menangkap orang ini dan menyingkirkannya dari jalanan. Dan kemudian pada dasarnya ada hal-hal tambahan yang akan dilakukan seiring prosesnya berjalan menuju pengadilan. Jadi masih ada lagi, saya pikir masih ada bagian-bagian dari teka-teki yang mungkin belum dirilis dan nantinya akan diberikan kepada pihak pembela pada waktunya. Menurut saya kita belum melihat seluruh persamaan karena kini jaksa harus membuktikan di luar keraguan wajar yang ambangnya lebih tinggi dari dugaan masuk akal. Namun masih ada beberapa pertanyaan yang belum terjawab, termasuk soal senjatanya. Kenapa? Kenapa bisa begitu? Pihak pembela menyoroti bahwa DNA Brown tampaknya tidak ditemukan pada selongsong peluru atau beberapa barang tertentu. Seberapa umum itu? Seberapa umum bagi tersangka atau terdakwa untuk mungkin memiliki DNA di beberapa lokasi atau pada beberapa barang tapi tidak di yang lain. Kami sering meliput persidangan di mana pengacara pembela menyoroti atau menyarankan kemungkinan DNA orang lain ada di sana. Tapi kenapa bisa begitu? Ada siap pemahaman saya dan diskusi dengan ahli laboratorium forensik, selongsong peluru memang selalu sulit. Ada berbagai teknik seperti pelapisan senjata dan berbagai jenis analisis sidik jari serta DNA pada benda-benda itu. Tapi suhunya jadi sangat panas. Sejauh yang saya pahami saat proyektil ditembakkan selongsongnya tidak selalu bisa mempertahankan sampel DNA yang baik. Itu memang bisa terjadi dan selalu jadi tantangan nih.
Jadi kadang-kadang memang tidak semuanya akan memiliki DNA di atasnya. Ini tidak seperti di film di mana semuanya berjalan mulus, karena selalu ada tantangan. Tapi kalau kamu tahu dia menempatkan dirinya di sana, para saksi juga menempatkan dia di sana. Pernyataannya tidak konsisten dan bertentangan dengan apa yang ditemukan di tempat kejadian perkara. Darah korban ditemukan di sarung tangan yang dipakainya. Jadi ya, saya tidak tahu apakah mereka bisa membuktikan bahwa dia yang menarik pelatuknya saat ini, tapi ada juga hal-hal pasti yang harus dia jelaskan tentang keterlibatannya dalam kematian mereka. Saya memang ingin membahas ini sekarang. Saya ingin membahas kasus yang telah dibangun oleh para penyidik terhadap Thomas Brown, dan itu ada di dalam surat pernyataan kemungkinan penyebab ini. Oke? Ini bermula dari apa yang dilihat para deputi saat tiba di mobil Evan Clark. Surat pernyataan menyebutkan, saat Sersan GCSO tiba, dia menemukan mobil Mercedes-Benz 1998 yang diidentifikasi milik 52. Itu Evan Clark, dengan pelat nomor bersejarah terparkir di luar jalan di antara semak pohon. Sersan tersebut berhenti untuk menghubungi siapapun yang ada di dalam dan melihat ada darah di bumper belakang kendaraan itu. Sersan meminta bantuan, lalu wakil sheriff datang beberapa saat kemudian. Wakil sheriff GCSO memeriksa kendaraan untuk memastikan kosong. Sersan tersebut menyatakan bahwa pintu di sisi pengemudi terkunci dan satu-satunya pintu yang tidak terkunci adalah pintu penumpang belakang. Saat memeriksa kendaraan, mereka melihat ada sarung bantal berlumuran darah di dalamnya. Dari sana, para deputi mengikuti jejak seretan menjauh dari area perkemahan dan itu mengarah ke tubuh Pandora dan Evan. Namun jejak bukti tidak berhenti di situ karena di lokasi lain sekitar 1,5 mil jauhnya, para detektif menemukan sesuatu yang sangat penting dalam kasus ini. Dalam surat pernyataan tertulis, di area tempat kendaraan 52 ditemukan, para detektif menemukan sepasang sarung tangan kiri dan kanan. Saat memeriksa bagian luar kendaraan 52, para detektif melihat adanya bekas cetakan di bagian pintu belakang kendaraan yang tampaknya sesuai dengan detail alur yang sama seperti yang ditemukan pada sarung tangan tersebut. Sarung tangan itu juga terlihat bernoda diduga darah di luarnya. Surat pernyataan itu juga menegaskan kecocokan informasi dari para berkemah dengan bukti yang ada. Informasi dari 5 orang berkemah menyebutkan saat di Gunung Ord, mereka bertemu seseorang yang tampak aneh. Informasi itu menunjukkan pria yang mereka temui mengendarai Kia Rio biru dan memberikan nomor platnya. Setelah diselidiki, detektif menemukan Kia Rio itu terdaftar atas nama Thomas Brown. Selama wawancara dengan kelima pendaki secara individu, 2 dari mereka mengingat saat mereka berkendara naik ke gunung pada malam tanggal 25 Mei 2025 ketika mereka melihat sebuah kendaraan biru yang diparkir di dekat tikungan keluar dari gunung. Pada saat yang sama ketika mereka melewati kendaraan biru tersebut, mereka melihat sebuah Mercedes SUV berwarna perak sedang melaju turun dari gunung dan parkir tepat di belakang kendaraan biru itu. Salah satu pendaki juga mengatakan kendaraan biru yang dilihatnya diparkir di area yang sama dengan lokasi Mercedes yang ditemukan JCSO. Seorang pendaki melihat kendaraan biru milik Thomas diparkir di samping mobil mereka dan mengenalinya sebagai kendaraan yang sama yang mereka lihat dekat Mercedes saat mendaki gunung. Mari kita mulai dari sini. Jadi Troy, mereka diwawancarai secara individu. Itu kuncinya kan? Jadi, jika kita bicara pembuktian dan kesaksian mereka, seberapa penting peran mereka di sini? Oke, penting. Pak Kompekirecki melakukan pekerjaan luar biasa dengan menyadari ada sesuatu yang terjadi dan mencatat nomor plat serta mengetahui merek dan model kendaraan tersebut. Itu sangat penting, menjaga mereka terpisah. Ini adalah protokol standar dan bagian dari tugas polisi. Sekarang, selama wawancara dengan detektif Thomas Brown, tersangka di sini memberikan penjelasan rinci tentang pergerakannya di Gunung Ord, mengatakan kepada penyelidik bahwa dia telah berkemah bersama istrinya dari tanggal 23 Mei hingga 26 Mei 2025. Tetapi istrinya pergi pada pagi hari tanggal 25, sementara dia tetap tinggal sampai pagi hari tanggal 26. Thomas mengatakan pada pagi tanggal 25 setelah istrinya pergi, ia mengemudi ke puncak gunung untuk menerbangkan drone.
Brown menceritakan bertemu pria dan wanita muda di dekat perkemahan di puncak gunung. Mereka ada di SUV perak berplat nomor bersejarah sesuai dengan ciri korban dan kendaraannya. Thomas ditanya apakah pernah kontak fisik dengan pria dan wanita itu. Thomas mengatakan selama interaksi itu, dia tidak pernah menyentuh pria atau wanita tersebut. Brown mengatakan ia meninggalkan perkemahan, mengemudi turun gunung, parkir dekat pemberhentian, lalu berjalan kembali ke perkemahan. Dan saat berada di sana, dia mengaku melihat barang-barang yang berserakan, termasuk sebuah kotak abu-abu berisi perlengkapan berkemah dan senapan angin. Dia mengakui telah mengambil dan mengobrak-abrik barang-barang tersebut, tetapi dia mengatakan bahwa dia mengembalikannya ke tempat semula. Brown mengatakan dia turun ke kendaraan, lalu kembali ke tempat berkemah tempatnya bermalam. SUV perak sudah pergi saat itu. Dia bertemu 5 orang berkemah lain dengan truk putih dan berinteraksi sepanjang malam. Dan para detektif menanyainya tentang mengapa DNA-nya bisa ditemukan pada barang-barang milik korban. Dan dia menyangkal mengetahui bagaimana hal itu bisa terjadi. Dia juga menyangkal pernah masuk ke dalam SUV tersebut. Setelah wawancara, detektif mendapat surat perintah untuk mengumpulkan DNA, sidik jari, dan foto Brown. Setelah itu, Brown dibebaskan, tapi kemudian ditangkap lagi setelah hasil tes DNA keluar. Troy, ceritakan menurutmu apa yang paling menonjol dari kisahnya? Jadi dia sedang berada dalam fase penyangkalan yang sebenarnya bagus untuk para penyelidik karena dia berkata, "Hey, saya tidak pernah berada di dalam kendaraan itu. Saya tidak pernah, kamu tahu saya memang melakukan beberapa hal tertentu." Jadi dia seperti sedang membuat cerita yang sulit dipercaya, berusaha mencari penjelasan yang masuk akal. Tapi menurut saya semuanya perilakunya itu tidak masuk akal. Menurut saya dia hanya mencari-cari alasan. Lalu penyangkalan tentang apa yang ada di dalam SUV dan sarung tangan yang ada darah korban di situ. Itu kamu harus bisa menjelaskannya. Pada akhirnya, dari sudut pandang manusia, lupakan hukum dan penyelidikan. Apa yang kamu punya? 2 remaja di ambang dewasa, seluruh hidup di depan mata hilang. Sandra Sweeney, ibu Evan, mengungkapkan kesedihannya di GoFundMe dan menulis bahwa Evan bukan remaja biasa. Dia lucu, cerdas, baik hati, dan berjiwa wirausaha. Dia sensitif dan penuh kasih sayang. Evan menulis surat terakhir untukku di hari ibu, sangat menyentuh hingga membuatku tertawa dan menangis. Dia memang istimewa. Dia pantas mendapatkan hidup yang panjang. Dan untuk Pandora, keluarganya menulis, dia memiliki kepribadian yang ceria dengan senyuman menular yang membawa kebahagiaan bagi banyak orang. Dia adalah manusia yang cantik dan cahaya terang di dunia ini, yang mencintai setiap orang yang dia temui dan memiliki kemampuan unik untuk membuat setiap orang merasa istimewa. Thomas Brown dijadwalkan konferensi status pada 8 Oktober. Dan menurut petugas informasi publik Kabupaten Maricopa, kasus tersebut akan dibawa ke Dewan Juri untuk dakwaan resmi. Troy, terima kasih banyak sudah meluangkan waktu. Saya sangat menghargainya. Terima kasih, Jesse. Dan itu saja yang bisa kami sampaikan untuk Anda saat ini di Sidebar. Semua, terima kasih banyak sudah bergabung bersama kami. Jangan lupa berlangganan di YouTube, Apple Podcast, Spotify, atau platform podcast lainnya, dan ikuti saya di X atau Instagram. Saya Jesse Weber, sampai jumpa